Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mustahiqin khususan mustahiqina wa ila jami'i masyayikh al-buya wa ila jami'i mustahiqin khususan mustahiqina wa jami'i munawwiqin khususan munawwiqina wa jami'i mu'allifil kitab khususan mu'allif jam' al-jawami' bibarakati ulumihim fitnini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai pembahasan yang kemarin atau episode yang kedua, membahas mengenai ittifaquhum ala ahadil qawlaini ba'da istiqrarul khilaf. Dalam hal ini Imam Jalaluddin As-Suyuti memulai dengan memuji kepada Allah melalui nazaman. Lillahi hamdu la yasalu samada yuziru bisniyati man abada. Lalu itu rupane nazam. Fi muqaddimah dalam muqaddimah dalam
mira-mira muqaddimah wa syab'atu khutbin lan itu mira-mira Alkitab. Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazaman Jam'ul Jawami' beliau mengatakan bahwa Jam'ul Jawami' pembahasannya pertama adalah muqaddimah, menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada dalam muqaddimah, mulai dari definisi usul fiqh dan lain-lain. Lalu setelah selesai menjelaskan muqaddimah, lalu disusul 7 Alkitab. Kitab yang pertama yaitu menjelaskan Al-Quran dalam Jam'ul Jawami' al-lafzu al-munazzalu ala Muhammad al-muta'abbad al-mu'tihi al-muta'abbadi bitilawati. Lafaz yang diturunkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi mukjizat al-muta'abbad bitilawati, yang membacanya ada nilai pahala. Lalu Alkitab As-Sani yaitu menjelaskan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yaitu aqwalun Nabi wa af'alun Nabi. Wa minha tahriruhu li'anna tahrir huwa afun wal afu huwa fi'lun wa tahrirun nabi huwa fi'lun nabi. Lalu Alkitab As-Salis menjelaskan mengenai permasalahan ijma'. Alkitab As-Salis menjelaskan ijma'. Dalam pembahasan ijma', Jam'ul Jawami' menjelaskan beberapa persoalan, termasuk definisi ijma', yaitu ittifaqu mujtahidil ummah. Ijma' yaitu yang dimaksud adalah ijma' mujtahid umat. Lafaz umat maksudnya adalah ummatu Muhammad. Sehingga dari definisi ini
dalam syarah Jam'ul Jawabat mengecualikan umat selain umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ijma yang bisa menjadi hujjah adalah ijma'nya umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kelompok ini kelompok yang mengkhususkan bahwa ijma' yang menjadi hujjah adalah ijma'nya umat Muhammad, hujjahnya dalilnya ayat suci Al-Quran. Dalilnya adalah wa daliluhu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan menjadi hujjah, menjadi dalil bahwa ijma' adalah hujjah khusus kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini secara makna mengandung pemahaman bahwa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat
wasatan. Umat yang wasatan, ummatan wasatan adalah umatnya Nabi Muhammad. Sehingga umat wasatan, umat pilihan yang memiliki hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ittifaqul umat, ijma'nya umat Nabi Muhammad, ijma' dari umat wasatan ini mesti bisa menjadi hujjah. Sebab lafaz wasatan ini maknanya atau mengandung arti umat pilihan. Sehingga umat wasatan tidak dimiliki oleh selain umat Muhammad. Sehingga umat wasatan ini ittifaqul umat hujjatun. Ini dalil ulama yang mengatakan bahwa hujjah khusus yang memiliki adalah umatnya Muhammad. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, membaca Quran yang tartil, pelan-pelan sesuai dawuh Kiai Maftuh dan Kiai Maftuh. Dulu saya ngaji muratil SD, sanawiyah, lalu aliyah. Zaman dulu SD, lalu sanawiyah, lalu aliyah. Sebelum aliyah setoran hafalan juz amma langsung disemak oleh beliau Kyai Maftuh. Juz amma ditambah surat Al-Afwi, surat Waqi'ah, lalu surat ayat kursi. Setelah selesai tanda tangan, lalu disemak munawwir. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a
لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Ini dalil ulama yang mengatakan bahwa ijma khususun li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Dayai Mahdu Al-Fatihah. Lalu setelah menjelaskan mengenai definisi, lalu hujjah ijma khusus pada umat Nabi Muhammad menjelaskan mengenai ijma syukuti. Ijma ada dua macam. Pertama, ijma al-qad'i atau ijma syarih. Lalu yang kedua adalah ijma dzanni atau ijma syukuti. Lalu ijma syukuti, hal huwa hujjatun aula, hal huwa yusamma ijma'an aula. Dalam hal ini ulama terpecah menjadi 10 kelompok, dan kelompok yang nomor 10 ini adalah kelompok yang oleh Imam Suyuti dianggap pendapatnya paling kuat, yaitu kelompok nomor 10 yang mengatakan ijma'un wa hujjatun. Ijma' syukuti termasuk adalah hujjah dan juga termasuk yusamma ijma'an. Lalu setelah mengupas mengenai persoalan ijma' syukuti, membahas, menjelaskan ittifaqun ala ahadil qawlaini qabla istiqrarul khilaf jaizun. Pertama, dalam hal ini yang pertama adalah ijma' yang sebelum ijma' terjadi khilaf dan khilafnya tidak lama atau lam yastaqir. Ulama dalam hal ini memperbolehkan lalu hujjah
yang diambil oleh kelompok yang mengatakan dia insyur, hujahnya adalah mengenai peristiwa jasad Rasulullah dimakamkan, apakah di Madinah atau di Mekah. Ulama saat itu, sahabat Nabi saat itu terjadi khilaf. Ada yang mengatakan sebaiknya makam Rasulullah, jasad Rasulullah dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Lalu kelompok muhajirin meminta supaya jasad Rasulullah dimakamkan di Mekah Al-Mukarramah dengan alasan Mekah Al-Mukarramah adalah tempat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah terjadi silang pendapat antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin, lalu tampil Sayyidina Abu Bakar, lalu beliau mengatakan bahwa Rasulullah telah berwasiat atau memunculkan hadis seorang nabi dimakamkan, kalau telah meninggal jasadnya dimakamkan pada tempat Rasulullah meninggal. Dengan demikian Rasulullah meninggal di Madinah, berarti makam atau jasad Rasul dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, saya sudah pernah ke sana saat masih siswa tahun 2004. Lalu 2004 waktu itu masih siswa aliyah. Lalu permasalahan yang kedua, ittifaqun ala ahadil qawlaini ba'da istiqrarul khilaf. Lalu dalam awaqid syaqaq mengenai masalah yang kedua ini ada dua persoalan. Persoalan pertama yaitu awalnya terjadi khilaf generasi awal, semisal generasi sahabat. Maka 11 Hijriah, semisal sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini terjadi khilaf mengenai persoalan sesuatu semisal.
Lalu beberapa waktu kemudian mereka sepakat untuk ijma dalam satu hukum. Ini termasuk al-ijma raf'ul khilaf. Melaku dalam masalah ijma adalah melaku dalam masalah qaul yang menjadi khilaf. Ijma yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka adalah melaku mengenai khilaf sebelum ijma. Ini permasalahan pertama. Lalu permasalahan yang kedua yaitu melaku ijma pada zaman kedua. Ini bukanlah melaku khilafiyah pada zaman awal. Semisal zaman awal, zaman sahabat. Semisal Sayyidina Abbas mengatakan nikah mut'ah halal. Lalu Sayyidina Umar mengatakan haram dan nikahnya tidak sah dan wajib mendapat hukuman had. Ini berarti ikhtilaf bainal qaulaini. Lalu pada zaman tabi'in atau zaman setelah sahabat muncul ulama-ulama, muncul para mujtahid, lalu sepakat untuk memilih mendapat Sayyidina Umar. Dalam hal ini ulama terjadi khilafiyah. Kelompok pertama mengatakan la yasihu atau la yusamma ijma'an. Kelompok pertama mengatakan la yusamma ijma'an. Ittifaqun ala ahadil qawlaini ba'da istiqrarul khilaf. Kelompok pertama mengatakan la yusamma ijma'an. Kelompok pertama ini termasuk kelompok Syafi'iyah. Kelompok ini memiliki beberapa alasan, salah satunya mengenai masalah ini sama dengan taqlidul mayyit. Taklid dalam masalah mayit atau mujtahid yang telah meninggal ini
terjadi khilaf dan khilafnya ada 3 pendapat. Pendapat pertama dalam kitab Awal Musyafi'ah, pendapat pertama mengatakan bahwa taklidul mayit hukumnya adalah boleh. Fi taklidul mayit aqwalun ahadnya yajuzu mutlaqan wa alaihi al-jumhur wa qala asy-Syafi'i al-madzhabu la tamutu min mauti arba'iyah. Ini dalam kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti Awaqid Musyafi'ah. Lalu wasani al-man'u mutlaqan asyahu al-wasani. Lalu wasyalis kelompok yang ketiga mengatakan taklidul mayyit yajuzu hukumnya adalah boleh dengan syarat pada saat itu tidak ada mujtahid yang masih hidup, seperti Wadah Nahdien, Wadah NU ini termasuk taklid al-mayyit, yaitu taklid pada Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i telah meninggal dunia. Ini namanya taklidul mayyit. Melalui nazman Imam Jalaluddin mengatakan wa qalatal mayyita fil qawiyyi salisu wa bisyatifatal hayy. Taklid mayyit menurut kelompok yang nomor 3 hukumnya boleh dengan catatan kalau memang saat itu tidak ada mujtahid yang masih hidup, atau saat itu tidak ada mujtahid. Sama dengan tahun 2025 tidak ada mujtahid. Akhirnya taklid pada Imam Syafi'i. Mengenai permasalahan ini nanti dalam pembahasan taklid dijelaskan. Wa yajibu 'alal ammi iltizamul madhhab al-muayyan. Ini nanti ada pembahasan wajib al-ami atau selain mujtahid mutlak untuk mengikuti atau ada di bawah satu payung Imam Syafi'i atau Imam Malik
atau Imam Ahmad atau Hanafi. Wajib untuk bermadhab. Yajibu alal ami iltisamul madhab. Ini wajib. Lalu alasan kedua, kelompok awal yang mengatakan boleh, tidak boleh atau layu sama ijma'an ittifaqun ala ahadil awlaini ba'dal istiqrar layu sama ijma'an. Kelompok pertama mengatakan layu sama ijma'an. Lalu dalam permasalahan ini tampil Imam Syafi'i dalam Bahrul Muhit mengatakan masalah ini sama dengan bab atau masalah istishab. Jadi dalam usul fiqh atau Jamul Jawami' pembahasan Al-Kitab Al-Khamis ada pembahasan istidlal. Al-istidlal wa huwa ma laisa binasin wala ijma'in wala qiyasin. Saya dahulu al-qiyas al-iqtirani wal qiyas al-istisna'i. Saya dahulu al-istishab. Al-istishab ada beberapa macam. Salah satunya adalah istishabu halil ijma' fi mahalil khilaf. Dalam masalah ini Imam Syafi'i memaksa untuk membahas mengenai istishabul halal ijma' fi mahalil khilaf atau al-ijma' fi mahalil khilaf. Ini boleh tidak. Zaman sahabat ada dua kaul. Lalu zaman tabi'in mencoba ittifaq pada salah satu kaul. Ini Imam Syafi'i mencoba menjadi dewan juri. Beliau mengatakan permasalahan ini sama halnya ijma' fi mahalil khilaf. Tabi'in melakukan ittifaq, padahal ada dua kaul, sehingga dalam hal ini Imam Syafi'i memiliki istilah bahasa al-ijma' fi mahalil khilaf. Ini tidak sama dengan ihdasu qaul salis. Kalau ihdasu qaul salis nanti ada pembahasan yahrumu ihratul ijma' wa yahrumu ihdasu qaulun salis qaulin salis wa yajuzu siyadatul dalil wa siyadatul ilah wa siyadatul ta'wil. Perbedaan antara permasalahan al-ijma' fi mahalul khilaf dengan yahrumu ihdasu qaulus salis
ini perbedaannya tipis sekali. Perbedaannya terlalu tipis sehingga andaikan tanpa kacamata men, perbedaan ini tak nampak. Tapi Imam Syafi'i mengatakan ini ada perbedaannya. Lalu Imam Syafi'i mencontohkan mengenai masalah batalnya sholat yang melihat air. Ijma' bahwa sholat dengan tayamum kalau memang tidak menemukan air, itu hukumnya sah sholatnya ijma'an. Ulama ijma' sah atau ijma' boleh tayamum dan sholatnya sah andaikan tidak menemukan air. Lalu fi asna'i sholat ru'yatal ma'i, pada saat sholat Allahu Akbar, lalu dia melihat air. Ini apakah boleh atau sah sholatnya atau batal sholatnya? Ini adalah al-ijma' fi mahalul khilaf. Istishabul ijma' fi mahalil khilaf. Ijma' yang ada yaitu inda adamil ma'. Lalu pada waktu sholat ru'yatul ma', ini ijma'nya apakah masih berlaku alias sholatnya sah atau ijma' ini batal? Sebab permasalahan ijma' yang pertama yaitu adamul ma' ini sudah berubah atau permasalahannya telah berubah, yaitu dalam sholat wujudul ma'. Dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i melalui tulisannya kitab Tahriful Furu', beliau menampilkan ru'yah mengenai apa yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i dalam Bahrul Muhit. Imam Syafi'i dalam Tahriful Furu' menampilkan keterangan masalah istishabul hal fil ijma' al-mutaqaddimi ba'da wuqu'il khilaf hujjatun inda Syafi'i radhiyallahu anhu wa ihtaja fi dzalika bi anna al-ijma' yasimu al-khilafah wa yastahilu ayaqa al-khilafu wa qala Abu Hanifah. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu la hujjata fi
wahtajja fi dzalika bi anna mawdi al-khilaf ghairu mawdi'il wifaqi listihalati ayah talifu fil mawdi'i alladhi ittafaqu alaihi fala yakunu al-ijma' hujjatan fil mawdi'i alladhi la ijma'a fihi wa yatafa'u an hadzal asli masailu minha ana mutayammima idza al-ma'a fi asna'i sholatihi la tubtilu sholatuhu inda Syafi'i radhiyallahu anhu li'anna al-ijma' qad in aqada ala sholatihi halatas syuru' wa dalilu ad-dalu ala sihatus syuru' asyu'i dalun ala dawabi illa ayyahumma dalilul inqita'i wa taqtulu inda ahli hanafiyah radhiyallahu anhu wala iqtibara lil ijma'i ala sihati sholatihi qabla ru'yatil ma'i fa innal ijma'a in aqada halatal adam la halatil wujud wa man arada ilhaqal adam bil wujud fa alaihi ad-dalilu. Imam Asy-Syarjani dalam kitab Taharithul Furu' beliau menampilkan khilafiyah antara Syafi'i dengan Hanafi mengenai permasalahan sholat dengan tayamum, sholatnya batal, sholatnya sah, indal faqdil ma' tayamum sholatnya sah, dan itu termasuk ijma'. Lalu setelah sholat asna'i sholat melihat air, hal yaqtulu sholatu awla. Kelompok Syafi'iyah mengatakan sholatnya tidak batal dengan alasan ijma' itu tetap berlaku sampai sholat selesai, sehingga walaupun fi asna'il ma' ru'yatal ma' ini tidak masalah. Ijma' yang telah berubah permasalahannya, ijma'nya tetap sah, sehingga kelompok Syafi'iyah mengatakan sholatnya tetap sah, padahal permasalahan ijma' telah mengalami perubahan. Ijma' pertama, sholat sah dengan tayamum seandainya tidak ada air. Ini ijma' pertama atau ijma' al-aslu. Lalu pada perjalanan ternyata masalahnya berubah. Pada waktu sholat hujan, ini sholatnya sah atau tidak? Dalam hal ini kelompok
Syafi'iyah inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i sholatnya sah. Lalu kelompok Hanafi, Imam Hanafi, qala wa taqtulu inda Abi Hanifah, Imam Hanafi, beliau mengatakan batal sholatnya. Beliau mengatakan la yu'tibaru bil ijma' ala sihhati sholatihi qabla ru'yatul ma'. Fa innal ijma'a in aqadha halakal adam la halakal wujud. Wa man arada ilhaqal adami bil wujudi fa alaihi ad-dalilu. Kelompok Hanafiyah, Ahli Hanafiyah, Imam Hanafi mengatakan sholat yang dilakukan oleh si syahid maka sholatnya batal sebab tidak sesuai permasalahan ijma'. Ijma' membahas bolehnya sholat dengan tayamum inda adamil ma'. Sedangkan si syahid pada saat sholat lalu hujan atau wujudul ma', ini sudah tidak sesuai permasalahan ijma'. Sehingga seandainya menggunakan pola qiyas, menyamakan al-adam al-wujud atau menyamakan al-wujud al-adam, maka menggunakan dalil. Sedangkan dalam permasalahan ini tidak ada dalil yang mengatakan bahwa fi asna'i sholat ru'yatul ma' sahihun. Itu tidak ada dalilnya. Inilah salah satu takhrijul furu' alal usul yang ditampilkan oleh Imam Asy-Syadzali yang ditulis pada kitab Tahrijul Furu' alal Usul. Ini Imam Asy-Syadzali mencoba memaksa permasalahan ittifaquhum ala ahadil aulaini ba'da istiqrarul khilaf dalam permasalahan al-kitab al-khabis ay al-istishhab. Beliau memiliki argumentasi bahwa tabi'in yang sepakat, padahal sebelumnya sudah ada ijma'. Bahwa dalam hal itu mengenai nikah mut'ah ijma' ada dua qaul. Lalu tabi'in memunculkan ijma'. Ini sama halnya al-ijma' alal khilaf, ala mahalil khilaf. Sehingga dalam masalah ini aneka pendapat muncul. Lalu ada yang mengatakan tidak boleh sebab ittifaqun ala ahadil aulaini ba'da istiqrarul khilaf ini sama dengan
ihdasu qaulun salis. Ihdasu memunculkan pendapat ketiga. Ini tidak boleh. Sedangkan ihdasu qaulun salis yang tidak merusak pada qaul sebelumnya, ini terjadi khilaf. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Mengenai masalah yahrumu ihraqu ijma' bi ihdasi qaul salis, itu nanti bahas dalam pembahasan yang akan datang, yaitu mengenai waharruhum haramun. Fa'ulima tahrimu ihdasu salis wa tafsir idharaqam wa ila hariqani mutlaqan wa annahu yajuzu ihdasu dalil aw ta'wilin aw ilatin ilam yaharif wa illa la. Kalau takwil itu boleh, sehingga kalau mengenai takwil memaksa untuk membahas pembahasan takwil. Jadi contoh takwil semisal kita lihat dalam pembahasan al-zahir wal mu'awwal. Dalam pembahasan al-zahir wal mu'awwal, bahwa lafaz dilalatul lafzi ala makna, ada alanya zahir, ada alanya takwil. Seandainya makna yang diambil adalah yang rajih, itu namanya al-zahir. Kalau marjuh namanya takwil. Lalu dalam takwil, in ana bidalilin bahwa takwil, wa illa bahwa lakdun. Lalu di sana dijelaskan ada istilah takwil al-qarib dan takwil al-ba'id. Takwil al-ba'id sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Hanafiyah mengenai mentakwil imra'atun menjadi imra'ah syafi. Mudah-mudahan ngaji ini bermanfaat. Nawaitu ta'allumal ilma linaili ridallah wa al-fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.